Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Elisa Widianti dan teman saya Ana Nur Lestari. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 17 yang berjudul akuntansi untuk operasi cabang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan akuntansi untuk operasi cabang. Nah, di buku sudah dijelaskan di halaman 301 di mana sebuah perusahaan ingin memperluas usahanya atau perusahaannya dengan mendirikan cabang-cabang. Contohnya seumpama perusahaan induk atau perusahaan pusat kita berada di Bengkulu. Jadi ingin memperluas atau memperkenalkan usaha kita. Jadi kita membangun cabang seperti contohnya di Curug, di Kepayang atau di Lubuk Linggau. Itu yang dinamakan mendirikan cabang. Nah, di sini juga ada beberapa elemen penting dalam akuntansi untuk operasi cabang. Yang pertama itu pemisah akun. Nah, jadi akun ketiga cabang yang sudah didirikan tadi, tiga cabang yang sudah didirikan tadi di Curug, Payang, dan Lubuk Linggau tadi dipisah akunnya agar untuk mempermudah pemantauan dan analisis kinerja masing-masing cabang. Jadi harus dipisah akunnya. Itu tadi untuk mempermudah pemantauan dan analisis kinerja masing-masing cabang. Nah, yang kedua ada juga pelaporan keuangan. Nah, jadi pelaporan keuangan ini sendiri masing-masing, saya di sini akan melanjutkan presentasi saya tadi. Yang kedua itu ada pelaporan keuangan. Nah, di mana masing-masing cabang menyusun laporan keuangan sendiri, lalu dikonsolidasikan ke kantor pusat. Nah, di sini juga ada perbedaan agen penjualan dan cabang. Nah, agen penjualan ini hanya mempromosikan atau menjualkan produk atau jasa. Nah, contohnya seperti ini. Kita menjual kosmetik, seperti produknya itu kosmetik Wardah. Jadi kita harus mempromosikan kosmetik Wardah ini ke pelanggan, juga menjualnya. Nah, di sini tugas utama agen itu mencari calon pelanggan atau yang dimaksud tadi mempromosikan tadi. Nah, di sini juga tugas utama agen itu menegosiasikan harga. Maksud dari menegosiasikan harga itu antara pelanggan dengan agen ini seperti tawar menawar barang. Nah, yang ketiga itu membantu dalam proses penyelesaian transaksi. Nah, di mana proses penyelesaian transaksi ini, tadi kan pelanggan ingin membeli produk kepada kita. Jadi kita harus menulis transaksi pembelian pelanggan tadi, Nah, lalu dilaporkan ke kantor cabang. Lalu kantor cabang ini mengemas atau mempersiapkan produk, lalu akan dikirim ke pelanggan. Nah, jadi kita sebagai agen itu transaksi itu jangan sampai hilang, harus kita simpan untuk menjadi bukti atau laporan nanti waktu kita melapor ke cabang, agar tidak ada kesalahan antara agen dengan cabang. Nah, untuk agen sendiri itu mendapatkan komisi dari pusat. Nah, di sini akan menjelaskan cabang. Nah, di mana kantor cabang ini memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan agen penjualan. Nah, jadi cabang ini menyimpan stok barang dagang dan memenuhi pesanan pelanggan. Jadi untuk agen itu sendiri hanya memiliki satu produk yang ingin dipromosikan kepada pelanggan, sedangkan cabang ini memiliki banyak produk dan
dan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Nah, jadi untuk cabang ini mendapatkan anggaran dari pusat. Jadi perbedaannya itu tadi, agen itu mendapatkan komisi dari pusat, sedangkan agen mendapatkan anggaran dari pusat. Nah, di sini juga saya menjelaskan sistem akuntansi sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Nah, di mana agen penjualan ini tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, hanya menyimpan catatan yang cukup dalam mengenal usahanya. Jadi untuk agen penjualan ini tidak mengelola sistem akuntansinya, tetapi dia menyimpan transaksi penjualannya, penjualan produk yang sudah terjual. Nah, di sini juga ada kantor pusat. Kantor pusat ini baru mengelola sistem akuntansi dari transaksi agen-agen dicatat oleh kantor pusat. Nah, jadi maksudnya gini, kantor pusat ini mengelola sistem akuntansi dari transaksi agen atau bukti agen yang sudah terjual produknya lalu dicatat oleh kantor pusat. Jadi sistem pengelolaan cabang dan pusat itu harus terpisah agar memudahkan manajemen puncak menilai kinerja masing-masing cabang. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Ana tadi mengenai akuntansi untuk agen penjualan. Agen penjualan tidak memiliki sistem akuntansi karena setiap transaksi yang terkait oleh agen akan dicatat langsung oleh kantor pusat, seperti laporan penjualan, setoran dana, dan pengiriman dokumen seperti faktur penjualan, bukti-bukti pembayaran yang akan langsung dicatat oleh kantor pusat. Seperti di halaman 303 ayat jurnal kantor pusat untuk transaksi agen penjualan. Di situ kan ada menyewa tanah untuk fasilitas penjualan. Maka kas kantor pusat akan berkurang untuk membayar sewa fasilitas penjualan. Yang kedua ada membangun gedung untuk fasilitas penjualan. Di sini kas perusahaan pusat akan berkurang untuk melakukan pembangunan gedung untuk fasilitas tadi. Yang ketiga ada transfer kas ke agen untuk dana kas kecil. Kas akan berkurang untuk membayar kas kecil kepada agen-agen dalam pemasarannya. Yang kedua ada akun untuk operasi cabang. Tidak ada perlakuan khusus. Setiap kantor cabang maupun kantor pusat akan melakukan pencatatan transaksinya pada sistem akuntansi mereka masing-masing. Namun nantinya akan melakukan konsolidasi bertujuan untuk melihat akurasi dan konsistensinya. Nah, pada proses konsolidasi ini akan setiap akun aset yang berkaitan akan dihapus agar tidak mempengaruhi laporan keuangan yang sudah dikonsolidasi. Adapun akun-akun yang akan dikonsolidasi yaitu neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, atau akun-akun yang digabung seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas tadi. Nah, adapun di sini kan ada akun antar perusahaan. Nah, di sini akun antar perusahaan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu tuh setiap perusahaan pusat kantor pusat dan kantor cabang itu melakukan pencatatan transaksi mereka, pencatatan laporan keuangan mereka itu terpisah, namun nantinya akan dilakukan konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan. Yang kedua itu ada pendirian cabang, yang dimana setiap setiap kantor pusat mendirikan kantor cabang, jika terjadi transfer aset ke cabang itu akan dicatat di akun jurnal sebagai investasi. Seperti di halaman 305 itu ada
seperti contohnya PT Jaya berlokasi di Jakarta mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa 20 juta, peralatan kantor senilai 5 juta, dan peralatan toko senilai 30 juta. Nah, pada jurnal pencatatan transfer tersebut bagi kantor pusat akan dicatat sebagai investasi dan dana kas berkurang sebesar 20 juta, peralatan kantor 5 juta, dan peralatan toko 30 juta. Namun dicatat sebagai investasi sebesar 55 juta. Namun bagi kantor cabang itu akan dicatat sebagai kas bertambah, peralatan bertambah, peralatan toko bertambah dari kantor pusat yang melakukan transfer aset. Yang ketiga, pengakuan laba cabang. Nah, di sini seperti dicontohkan, saldo kredit sebesar 63 juta yang dari tadi yang awalnya 55 juta menjadi 63 juta, maka terjadinya laba yang dicatat dari kantor pusat bertambah, namun bagi kantor cabang itu menjadi investasi. Di halaman 306 itu ada pengiriman barang dagang ke cabang. Seperti contoh, PT Jaya memberikan barang dagang senilai 5 juta dari pedagang grosir independen. Maka pencatatannya itu persediaan berkurang, kas berkurang karena memberikan persediaan kepada kantor cabang. Baiklah, di sini ada pun materi selanjutnya, pembagian beban secara proporsional. Ada 3. Yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Misalnya pembayaran gaji atau upah karyawan. Walaupun kantor cabang yang mengeluarkan laporan pembayaran catatan gaji atau upah, tetapi yang membayar kantor pusat. Misalnya itu kayak misalnya di perusahaan cabang akan melakukan pembayaran gaji atau upah, tetapi mereka yang mengeluarkan gaji dan upah, tetapi yang membayar itu kantor pusat. Yang kedua, ada beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Misalnya itu biaya iklan. Misalnya kantor cabang akan melakukan iklan untuk produknya, tetapi biaya-biaya itu akan ditanggung oleh kantor pusat, akan dibayarkan oleh kantor pusat. Yang ketiga sama dengan yang kedua tadi, alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Misalnya biaya kampanye untuk melakukan iklan produk tersebut. Yang terakhir ada laba yang belum terrealisasikan pada persediaan cabang awal. Maksudnya itu laba yang belum direalisasikan terkait dengan persediaan cabang awal mengacu pada keuntungan yang belum diakui atau belum direalisasikan karena persediaan masih tersimpan di kantor cabang dan belum dijualkan. Itu maksud dari laba yang belum terrealisasi. Seperti contohnya belum bisa dicatat karena persediaan yang awalnya itu masih ada di kantor cabang dan itu belum terjual, jadi belum bisa dicatatkan. Jadi disebut laba yang belum terrealisasi. Itu tadi materi yang sudah kami sampaikan. Di sini juga ada artikel yang terkait dengan judul kami, analisis akuntansi kantor pusat dan kantor cabang pada UD Sinar Terang. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang artikel yang berjudul analisis akuntansi kantor pusat dan kantor cabang pada UD Sinar Terang. Nah, data laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang tahun 2023 serta jurnal-jurnal yang dicatat oleh perusahaan pada tahun 2022. Dalam pembuatan laporan keuangan gabungan diperlukan pencatatan transaksi internal dan jurnal eliminasi antara kantor pusat dan kantor cabang. Pencatatan transaksi internal terdiri dari jurnal penerimaan barang dagang dari kantor pusat, jurnal pengiriman barang dagang ke kantor cabang, jurnal setoran kas ke kantor pusat, dan jurnal setoran kas dari kantor cabang. Jurnal eliminasi terdiri dari jurnal penyesuaian terhadap SKHBC, jurnal koreksi penerimaan laba kantor cabang, jurnal eliminasi penyelesaian, jurnal eliminasi kantor pusat dan kantor cabang, dan jurnal eliminasi kantor cabang.
Di sini UD Sinar Terang adalah usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan alat elektronik yang berkantor pusat di Harapan Raya Pekanbaru. Perusahaan tersebut telah beroperasi 5 tahun. Selain itu, UD Sinar Terang mempunyai kantor cabang di daerah Kapar yang telah beroperasi selama 3 tahun. Jika ada konsumen yang ingin membeli produk dari kantor cabang, tetapi kantor cabang hanya memiliki barang tersebut di kantor pusat, maka kantor pusat akan melakukan pengiriman barang ke kantor cabang. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, kantor cabang juga harus melakukan pembelian produk sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen di kantor cabang. UD Sinar Terang ini telah membuat laporan keuangan terpisah untuk kantor pusat dan kantor cabang, tetapi UD Sinar Terang belum pernah melakukan penyusunan laporan keuangan gabungan sehingga perusahaan tersebut tidak dapat melihat kondisi keuangan dalam kinerja perusahaan secara keseluruhan. UD Sinar Terang ini memiliki buku kas yang terdapat di kantor cabang. Buku kas ini berguna untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan uang kas yang terdiri di kantor cabang. Selain itu, transaksi internal yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang belum dibukukan sesuai dengan aturan akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor pusat memiliki satu rekening khusus yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor pusat itu sendiri maupun pengiriman uang dari kantor cabang. Akan melanjutkan materi saya tadi. Nah, sedangkan kantor cabang tidak mempunyai rekening khusus. Kantor cabang dan rekeningnya digabung dengan rekening pemilik. Kantor cabang hanya mencatat setiap penyetoran di buku memo. Jika ada pengiriman uang dari kantor pusat ke kantor cabang, maka uang tersebut akan dikirim ke rekening pemilik kantor cabang dan begitu juga sebaliknya. Alasan perusahaan membutuhkan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang adalah melihat kesesuaian antara semua akun pada laporan keuangan dengan seluruh aktivitas perusahaan supaya kantor pusat bisa mengendalikan kantor cabang untuk menghindari kecurangan yang terjadi, supaya kantor pusat dapat mengontrol kegiatan internal kantor secara keseluruhan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan artikel yang sudah Ana jelaskan. Dapat disimpulkan atau dapat dilihat masalah yang dialami oleh UD Sinar Terang, yaitu belum pernah melakukan penggabungan laporan keuangan. Berarti UD Sinar Terang ini belum pernah melakukan konsolidasi atau penggabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Yang seharusnya dilakukan itu dilihat dari masalahnya. Pada sebelumnya perusahaan mencatat transaksi pengiriman dan penerimaan barang sebagai transaksi penjualan dan pembelian biasa, padahal seharusnya diakui sebagai transaksi pengiriman barang ke kantor cabang dan pengiriman barang dari kantor pusat karena sebagian kesatuan usaha. Itu berarti harusnya dicatat sebagai pengiriman atau penerimaan dari kantor cabang ke kantor pusat, tetapi karena belum pernah melakukan konsolidasi atau penggabungan, itu dicatat sebagai pembelian atau penjualan biasa. Adapun masalah yang kedua, di sini UD Sinar Terang mencatat pada transaksi setoran kasnya perusahaan mengakui sebagai transaksi piutang dan utang usaha. Karena seharusnya perusahaan mencatatnya itu mengakui sebagai transaksi kantor pusat dan kantor cabang. Nah, jadi masalah-masalah ini terlihat karena saat PT Sinar Terang sudah melakukan konsolidasi, karena sebelumnya PT UD Sinar Terang belum pernah melakukan penggabungan laporan keuangan. Sehubungan dengan itu, penyusunan laporan keuangan gabungan memerlukan jurnal eliminasi, yaitu jurnal penyesuaian SKHBC, yang sebenarnya jurnal koreksi penerimaan laba kantor cabang
jurnal eliminasi kantor pusat dan kantor cabang, dan jurnal eliminasi laporan kantor cabang. Dari penggabungan laporan keuangan ini dapat diketahui laba yang diperoleh Uder Sinar Terang meningkat. Setelah dikonsolidasi itu terjadinya peningkatan dari total laba kantor pusat dan cabang. Hasil penggabungan laporan posisi keuangan ini menunjukkan total aset yang meningkat. Jadi seharusnya dapat dilihat kesimpulannya, Uder Sinar Terang sebaiknya mencatat transaksi internal menurut jurnal yang seharusnya agar laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karena jika tidak adanya konsolidasi, maka bisa kemungkinan dan dilihat dari masalah dalam artikel ini juga terjadinya kesalahan dalam pencatatan laporan keuangannya, dan itu akan berdampak kepada laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun laporan keuangan gabungan penting dilakukan kantor pusat agar kantor pusat dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui laba yang diperoleh oleh perusahaan sebagai satu entitas dengan kantor cabang yang diperoleh dalam satu periode. Jadi kesimpulannya ini sudah jelas. Masalah yang dilihat dari artikel ini juga bahwasanya pada Uder Sinar Terang itu baru pertama kali melakukan konsolidasi, dan itu berdampak pada laba yang dihasilkan itu meningkat. Jadi berarti jika tidak melakukan, betapa pentingnya melakukan konsolidasi atau melakukan penggabungan laporan keuangan. Terlihat tidak jika laporan keuangan itu tidak terjadinya kesalahan. Baiklah, itu artikel yang kami dapat mengenai analisis akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Artikel tahun 2023. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan soal yang ada di buku, itu halaman 321, latihan L17 strip 1 pembentukan cabang. Di sini kami akan menjawab soal latihan pembentukan cabang pada halaman 321. Di sini soalnya, PT diversifikasi beroperasi terutama di Indonesia bagian barat untuk memperluas penjualan dan operasi di bagian timur. PT diversifikasi membentuk cabang terpisah di Maluku pada tahun 2000X2. Cabang Maluku mengelola sendiri pencatatan akuntansinya. Berikut transaksi yang terjadi selama tahun 2000X2. 1. Kas sebesar 80 juta dan persediaan senilai 150 juta ditransfer ke cabang yang baru dibentuk. Yang kedua, peralatan dibeli dengan harga 120 juta oleh PT diversifikasi dan diserahkan ke cabang. Peralatan dicatat di pembukuan cabang. Yang ketiga, cabang membeli persediaan tambahan senilai 35 juta secara kredit. Yang keempat, biaya untuk mengirim persediaan dan peralatan ke cabang masing-masing 300.000 dan 1 juta biaya pengiriman dibayar oleh kantor pusat. Yang kelima, cabang menggunakan kas sebesar 50 juta untuk membeli gudang kecil guna menyimpan persediaan yang diperoleh oleh kantor pusat. Yang dipertanyakan di sini, buatlah jurnal yang dicatat oleh kantor pusat, PT diversifikasi dan cabang Maluku untuk setiap transaksi di atas. Nah, di sini dilihat pada transaksi pertama, kas sebesar 80 juta dan persediaan senilai 150 juta ditransfer ke cabang yang baru dibentuk. Pencatatannya, bagi kantor pusat itu investasi 230 juta, kasnya berkurang 80 juta, persediaannya berkurang 150 juta. Ini karena dia menginvestasi ke kantor cabang. Nah, bagi kantor cabang itu dicatat kas bertambah 80 juta, persediaan 150 juta. Nah, itu didana dapat dari kantor pusat yang melakukan investasi. Nah, yang kedua, peralatan dibeli dengan harga 120 juta oleh PT diversifikasi dan diserahkan ke cabang. Peralatan dicatat di pembukuan cabang. Nah, bagi kantor pusat itu dicatat sebagai investasi sebesar 120 juta dan kasnya berkurang sebesar 120 juta. Nah, bagi kantor cabang itu peralatan bertambah 120 juta akibat dari penerimaan transfer dari kantor pusat sebesar 120 juta.
Baiklah, akan dilanjutkan oleh Ana pada bagian transaksi ketiga, keempat, dan kelima. Baiklah, kan soal ketiga. Baiklah, di sini soal ketiga, cabang membeli persediaan tambahan senilai 35 juta secara kredit. Nah, pertanyaan di sini hanya cabang membeli persediaan. Nah, jadi di kantor pusat tidak akan menulis jurnal apapun karena di soal hanya kantor cabang membeli. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan soal nomor 3. Cabang membeli persediaan tambahan senilai 35 juta secara kredit. Nah, jadi kan di sini cabang membeli persediaan, kantor pusat tidak membeli apapun. Jadi kita tidak akan menulis jurnal di kantor pusat, melainkan kita akan menulis di kantor cabang. Untuk jurnal di kantor cabang itu persediaan sebesar 35 juta dan utang dagang. Kenapa ditulis di jurnal itu persediaan? Karena kan kita membeli persediaan, jadi persediaan itu akan bertambah. Nah, di sini nomor 4 biaya untuk mengirim persediaan dan peralatan ke cabang masing-masing 300.000 dan 1 juta. Biaya pengirim dibayar oleh kantor pusat. Jadi untuk jurnal di kantor pusat itu investasi di cabang Maluku sebesar 1.300.000 dan kasnya itu berkurang. Kenapa menjadi 1.300.000? Karena kan tadi peralatan masing-masing 300 dan 1 juta. Jadi itu dijumlahkan sebesar 1.300.000, maka di jurnal tertulis investasi di cabang Maluku sebesar 1.300.000 dan kas berkurang karena kita mengeluarkan atau mengirim barang ke kantor cabang. Untuk jurnal di kantor cabang itu pengiriman dari kantor pusat sebesar 1.300.000 itu bertambah dan kantor pusat sebesar 1.300.000. Untuk soal nomor 5, cabang menggunakan kas sebesar 50 juta untuk membeli gudang kecil guna menyimpan persediaan yang diperoleh dari kantor pusat. Nah, jadi kan di sini cabang menggunakan kas kecil sebesar 50 juta untuk membeli gedung. Karena kan itu cabang, jadi di kantor pusat ini juga tidak akan ditulis jurnalnya karena di kantor pusat ini tidak membeli apapun. Jadi menulis di kantor cabang, menjurnalkan di kantor cabang gedung bertambah sebesar membeli gedung sebesar 50 juta. Itu gedung bertambah karena kita membeli dan kas berkurang karena kita membeli. Nah, itulah penjelasan pemaparan materi, artikel, dan soal yang sudah kami jawab. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.